orang di sini. Coba kalau mereka-mereka ini kita ajak untuk berdemo. Kalau suara kita bisa sebanyak ini, pasti banget suara kita bakalan didengar, ya kan? Tapi mau sebanyak apapun orangnya, sekarang kalau mau demo harus izin polisi. Kalau enggak, bisa dipenjara. Tapi bagus kan? Bagus. Menyuarakan aspirasi kan juga butuh pengawasan. Kalau diancam pidana gitu, kita jadinya nggak bisa demo dengan tenang. Betul. Padahal kita ini kan negara demokrasi. Demokrasi. Ada kan demonya? Bentar. Bukannya bisa demo dengan tenang ya? Kan pemerintah itu ingin mengurangi kerugian dari demonstrasi. Ya nggak? Bener nggak? Nah, demo yang nggak diawasi itu bisa menyebabkan kerugian material dan juga imaterial juga. Lebih bahaya. Baik pemerintah kita. Bisa-bisanya suara rakyat dipersulit seperti ini. Padahal mereka itu naik juga karena suara rakyat. Terus kalau udah kayak gini, siapa yang mau mengkritik pemerintah? Pemerintah kita itu udah baik tahu. Buktinya, mereka mencoba menciptakan norma yang baik di masyarakat. Contohnya nih ya, sekarang penghina lembaga negara bisa dipenjara. Gimana tuh, Mas? Menurutku ya, itu ya tambah bermasalah. Kenapa? Sekarang gini ya, padahal itu suara rakyat itu kan bisa jadi ajang evaluasi dan juga perbaikan kinerja. Kinerjanya pejabat-pejabat ini loh. Siapa bilang? Belum tentu. Bener. Suara rakyat itu nggak semuanya membangun. Bener nggak, Bu? Bener nggak? Benar. Bisa saja mereka membenci. Dan yang membenci itu bisa merusak negara dan menciptakan kegaduhan di mana-mana. Kan bahaya. Kalau itu sama aja kayak yang tadi dong. Jadinya pemerintah itu tidak memberikan kebebasan kepada kita untuk berekspresi. Seharusnya mereka itu kalau membuat peraturan harus pakai sudut pandang rakyat dong. Udah. Kita sebagai warga negara Indonesia harus hidup sesuai dengan sila kedua Pancasila. Apa sila kedua, Mbak? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Si paling beradab. Oke, Benar, Gini, setuju. gini. Mungkin iya. Aku tahu kalau misal pemerintah ini ingin masyarakatnya lebih beradab, lebih bernorma. Tapi pertanyaanku, kenapa sampai mengurusi ruang pribadi? Nggak punya uang. Iya betul sekali Pak. Tapi gini Pak, sekarang itu yang kumpul kebo misalnya, mereka bisa kan dipidana? Bentar, diam dulu. Berarti benar kan? Kumpul kebo itu melanggar norma. Bener nggak? Nah, orang yang melanggar norma itu harus dihukum dan harus diberi efek jera. Nah, lagian ya, mereka yang kumpul kebo itu harus diaduin dulu, baru bisa dipidana. Gak sembarang pidana aja. Tapi nih ya, jadinya negara kita itu tidak menghargai adanya perbedaan. Kita ini kan bukan negara Republik Islam. Kita ini negara Republik Demokratis. Gini ya, pemerintah itu menciptakan peraturan kayak gini untuk melindungi keluarga pelaku yang merasa dirugikan. Kasihan keluarganya. Gak bisa gitu dong. Sekarang gini ya, turis-turis di Bali itu kan mereka itu biasanya lah kumpul kebo serek. Lah kalau misal ini diancam, nanti sektor pariwisata, sektor ekonomi itu akan menurun. Kita ini Sudah. banyak krisis. Gak usah banyak-banyak. Gak usah jauh-jauh bahasanya. Yang penting makan dulu. Makan dulu. Nah, Ya Rena. sekarang kita bahas yang deket aja. Nih, pidana para koruptor turun menjadi minimal 2 tahun. Tapi kenapa ya orang-orang kok mempermasalahkannya? Padahal sudah tepat menurutku. Hah? Tepat dari mana? Bagaimana bisa tindakan yang udah jelas-jelas merugikan rakyat cuma dihukum 2 tahun? Terus kalau kayak gitu, kasihan mereka-mereka yang tertindas dong. Bahkan
ada dari mereka yang seumur hidupnya itu dirugikan oleh polisi, betul nggak? Betul nggak? Gini ya, koruptor kan juga manusia. Mereka juga punya keluarga. Kasihan keluarganya kalau mereka lama-lama di penjara. Kasihan itu kok ke koruptor. Ngapain kalian itu kasihan koruptor itu lo ngapain? Sekarang gini, jurnalis itu mereka bisa 6 tahun rek di penjara. Padahal jurnalis itu kan membangun negara. Lah korupsi lo apa? Ya mau bagaimanapun, ujung-ujungnya kita harus memberi kebebasan pada para koruptor. Kalau mereka lama-lama dipidana, yang ada penjara penuh, setuju nggak? Enggak lah. Iya dong. Kalau kayak gitu, kenapa nggak dihukum mati aja? Kita kan nantinya bisa mengurangi kerugian materi. Gak bisa gitu. Itu menyalahi HAM. Melanggar hak mereka untuk hidup. Bro, sekarang koruptor itu mereka kan juga melanggar HAM-nya para korban. Ya impas dong. Ya tapi kan mereka juga manusia. Kita berhak untuk memberi mereka kesempatan kedua untuk berubah. Sudah. Pembicaraan kita itu nggak akan ada akhirnya. Iya juga sih. Tapi setelah mendengar pendapat dari teman-teman, aku juga mikir kalau pengesahan RKUHP ini emang merugikan rakyat. Iya mungkin ya. Masyarakat itu jadi tidak terlihat di mata hukum. Mungkin iya. Dari RKUHP ini masyarakat kayak nggak menerima kesetaraan status di mata hukum. Benar itu. Ini nggak adil bagi rakyat. Setuju. Ngomong-ngomong maaf ya, tadi aku agak temperamen. Gimana kalau kita makan di sana? Kamu yang jajanin ya. Jajanin ya. Iya, buat permintaan maafku. Salaman dulu. Oke. Iya.